istrinya. Apa kata Rasul? Ad-dunya mata wa khairu mata'ihal mar'atus shalihah. Dunia dan seisinya perhiasan, dan semua perhiasan itu, perhiasan terbaiknya adalah wanita-wanita yang shalihah. Bahkan Rasul menyatakan kepada laki-laki, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baiknya laki-laki yang bisa berbuat baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Saya adalah laki-laki yang paling baik kepada istri saya. Ma akraman nisa illa karimun wa ma ahadan nisa illa laimun. Laki-laki yang memuliakan wanita itulah laki-laki yang mulia, dan laki-laki yang menghinakan perempuan ialah laki-laki yang hina. Bahkan Nabi Muhammad pernah melihat seorang perempuan disakiti sama laki-laki. Ketika ada perempuan disakiti perasaannya sama laki-laki, Nabi Muhammad dawuh, batnul ard khairun min dhahriha. Perut bumi lebih baik daripada punggungnya. Artinya laki-laki yang suka melukai dan menyakiti perasaan wanita, lebih baik dia mati daripada hidup tapi jadi beban kepada lainnya. Yang mengangkat derajat sampean itu adalah baginda Rasul. Makanya sekarang wanita dimuliakan semulia-mulianya. Siapa yang mengangkat Rasul? Bahkan Rasul mau wafat, bagian anggota tubuh bawah Rasul sudah wafat. Bibir Rasul berwarna biru. Rasul menggerakkan bibirnya seakan-akan ada yang mau disampaikan, tapi sudah tidak mengeluarkan suara. Sidina Ali mendekatkan telinganya kepada bibir baginda Rasul. Apa yang keluar? As-shalah, as-shalah. Saya titip sholat. An-nisa, an-nisa. Saya titip perempuan. Ummati, ummati. Saya titip umatku. Perempuan disebut secara khusus baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mungkin membalas jasa Rasul tidak bisa. Mudah-mudahan bisa membaca sholawat secara istiqomah kepada Rasul. Amin. Sampean loh yang diangkat martabatnya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau berbicara akhlak Rasulullah, jangankan para ulama, sahabat pun tidak mampu menceritakan bagaimana akhlak Rasul. Ketika Nabi Muhammad wafat, ada A'rabi, ada orang pedalaman bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, kaifa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam? Seperti apa akhlaknya Rasul? Sayyidina Abu Bakar tidak mampu menceritakan. Bagaimana mau menceritakan ketika tadi Yahudi saja yang menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, tidak mengaku dia Muhammad, dan dia membawa roti tiap hari dikasih makan agar uang yang dia dapat dari ngemis itu tidak dibeli makanan, uangnya tetap utuh. Nabi Muhammad yang ngasih makan dengan lembut, dengan pamit. Sayyidina Abu Bakar tidak mampu menceritakan kebaikan Nabi Muhammad setelah wafat. Dia menetes air matanya. Tanya kepada Sayyidina Umar, kaifa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam? Seperti apa akhlaknya Nabi Muhammad? Sayyidina Umar menangis. Tanya kepada Sayyidina Utsman menangis. Tanya kepada Sayyidina Ali, tidak mampu menceritakan saking bagusnya akhlak Rasul. Kata Sayyidina Ali, sal Fatimah, coba tanya kepada anaknya ini Fatimah. Ketika ditanya kepada Siti Fatimah, Nabi Muhammad kok begitu terkenal akhlaknya? Seperti apa akhlaknya Rasul? Siti Fatimah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Quran, 30 juz itu akhlak Nabi. Kalau ingin tahu, bacalah Quran, pahami maknanya. Apa yang ada di dalam Al-Quran itu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 30 juz. Jangankan 30 juz, saya mengamalkan satu ayat saja. Kalau yang hadir ini mampu mengamalkan satu ayat, dunia ini akan aman. Satu ayat saja. Satu ayat, bukan satu juz, bukan satu Quran. Kalau kita mengamalkan satu ayat, dunia ini akan selamat. Nabi Muhammad 30 juz. Siapa yang mampu mengamalkan satu ayat saja? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati, Allah menciptakan hidup. Liyabluwakum, Allah ingin memuji sampean. Ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling bisa berbuat baik, yang paling bisa membalas kebaikan. Kalau kita bisa mengamalkan ini, pasti kita akan selamat. Istri marah, suami tetap baik. Suami yang marah, istri baik. Tetangga marah, tetangga satunya baik. Tapi kita kan gak gitu. Orang baik, saya baik. Orang jahat, saya jadi setan. Padahal satu ayat ini, seburuk apapun orang, saya akan tetap menjadi yang terbaik. Karena apa? Kalau keburukan orang saya balas dengan keburukan saya, maka tidak ada bedanya antara orang dengan saya, berarti sama-sama buruknya. Teko hanya akan mengeluarkan isi teko, gelas hanya akan mengeluarkan isi gelas.
Kalau isinya kopi akan keluar kopi, isinya susu akan keluar susu. Kalau isinya comberan pasti akan keluar comberan. Orang berbicara buruk, kimak dia, jangan dibalas kimak dia. Kalau sama-sama kimak dia berarti isinya sama-sama kimak itu. Kalau orang bilang kimak dia, astagfirullahaladzim, berarti yang ada di dada kita isinya baik. Betul. Yang baik akan keluar baik. Coba ibu-ibu, kalau isinya baik, kita kalau kesandung, kita kalau kaget, subhanallah, kan gitu. Kenapa kok keluar subhanallah? Karena isinya zikir di hatinya. Teko hanya mengeluarkan isi teko. Orang yang tidak berisi zikir di hatinya tidak akan keluar itu. Anjing kau. Kok keluar anjing? Isinya anjing. Setiap seseorang hanya akan mengeluarkan isinya. Makanya Nabi Muhammad tidak pernah mengeluarkan keburukan, karena Nabi Muhammad tidak ada isi keburukan di dalamnya. Mudah-mudahan kita bisa meniru. Amin. Ini yang nomor 2. Yang terakhir, yang nomor 3. Saya tidak akan berhenti, Bu. Saya meskipun di rumah sebelum disuruh turun, saya tidak pernah turun duluan. Pengajian, 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 Bu, pengajian. Satu, menjadi contoh, bukan memberi contoh. Yang nomor 2, mengedepankan akhlakul karimah. Caranya. Yang nomor 3, Nabi Muhammad itu keanekaragaman dalam kebersamaan, bersatu. Nabi Muhammad itu ada 4 sahabat yang berbeda. Nabi Muhammad ada Sayyidina Abu Bakar, orang tua yang ahli siasat. Ada Sayyidina Umar, ahli gulat ini, ahli pencak silat Bansir ini, kelompok Sayyidina Umar ini. Ada Sayyidina Utsman, dia bukan ahli politik, dia bukan ahli bergulat, tapi dia punya harta yang dermawan. Donatur-donatur yang hadir, ini kelompok Sayyidina Utsman. Dan yang keempat, ada kelompok Sayyidina Ali, pemuda-pemuda yang tangkas dan mau berjuang di dalam agama Allah. Keanekaragaman dalam kebersamaan. Jangan mengharap persamaan, tapi akuilah perbedaan untuk saling melengkapi. Coba kita lihat, ada balon di belakang itu. Kenapa kok bagus? Warnanya macam-macam. Ada merah muda, ada merah tua, ada kuning, ada hijau, ada biru. Betul? Coba di belakang ini kenapa kok kelihatannya bagus? Karena berwarna-warni, bermacam-macam. Ketika kita beda, perbedaan itu jangan dijadikan sebuah yang menjadikan kita jauh, tapi melengkapi satu sama lain. Jangan mengharap sama, tidak akan pernah sama, dan memang harus tidak sama. Karena dengan perbedaan ini kita akan menjadi lengkap. Betul? Jari kita ada 5. Apakah sama? Allah menciptakan ibu jari. Ibu jari. Saya bertanya-tanya, bapak jarinya kemana ini? Ternyata ini janda. Allah menciptakan ibu jari. Jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Sama? Tak sama. Tapi kalau sudah bersatu, al-ittihadu yujidul quwwah. Kalau sudah bersatu akan menjadi kuat. Tak sama. Kalau cuma satu, loh, buat apa cuma satu? Tapi kalau 5 ini bekerja sama, tinggal pilih mau langsung kuburan atau rumah sakit. Gak percaya? Maju sini. Itulah persatuan. Jangan mengharap sama. Allah menciptakan ibu jari paling pendek. Jangan dihina meskipun paling pendek. La tahtakir madunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan menghina orang lain. Allah memberi keistimewaan kepada siapapun. Paling pendek tapi tugasnya mulia. Kalau ada habib, ada kiai, ini yang berdiri, monggo kiai. Paling pendek kalau ada ibunya yang muslimah datang, monggo silahkan. Ini meskipun paling tinggi jangan kasih ke habib dan kiai. Di mana kamar mandi? Sana Pak Kiai. Ternyata ya. Ada kelingking paling pendek ini. Untuk kiai gak mungkin. Jangan dihina. Hidung kita kalau gatal ini yang bertugas. Ini walaupun tugasnya menghadap kiai, jangan kasih ke hidung. Nanti lubangnya nggak sama. Ini untuk telunjuk, menunjuk orang-orang yang sederajat. Ini bukan untuk telunjuk, ini menyimpan harta. Ada cincin taruh sini. Ini apanya Bang? Untuk apa yang ini? Untuk main kelereng. Suruh pulang duluan Pak itu. Ya itu suruh pulang duluan.
Ini bahaya. Ini keponakannya Panji Gumilang. Suruh pulang gitu. Gak bahaya kan? Jadi ada fungsi dan tugasnya masing-masing. Jangan mengharap sama. Ini gak sama, ini beda-beda. Kenapa? Memang kita harus tidak sama. Rumah itu akan terbangun kalau unsurnya tidak sama. Kalau sama tidak akan jadi rumah. Betul? Ada fatayat, ada muslimat, ada banser, terus ada kiai, ada habib. Disatu padukan akan menjadi lengkap. Jangan mengharap sama. Kita ketika tidak sama itu malah kita akan menjadi lengkap dan berwarna-warni. Betul? Coba dalam beragama kita gak sama. Ada Imam Malik. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal. Ini silsilah keguruannya langsung, tapi gak sama. Gak sama. Imam Malik menyatakan perempuan laki-laki punya wudhu bersentuhan batal apa tidak? Gak batal. Imam Syafi'i menyatakan batal. Imam Syafi'i kalau dalam sholat aurat itu ma baina surra war rubbah, antara lutut dengan pusat. Apa ini? Pusat. Pusat. Oh ini pusat namanya. Iya. Kalau ini pusatnya pusat yang bahaya juga Pak Kiai. Pusat. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal as-sau'adain. Jelek dua ini ditutupi sudah bisa sholat. Loh, kok berbeda-beda? Beliau ijtihad karena kapasitasnya berijtihad bisa. Kata Rasul, "Man ijtahada fa asaba falahu ajrani, wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Orang yang berijtihad benar dapat 2 pahala. Pahala ijtihad, pahala benar. Ijtihad tapi salah, dapat pahala 1, gak dapat dosa. Pahalanya ijtihad. Justru karena imam beda-beda, kita jadi punya pilihan. Ikut Imam Syafi'i, monggo. Ikut Imam Malik, monggo. Kata Imam Syafi'i, setiap kotoran hewan najis karena al-mustaqdar, secara tabiat kita tidak suka. Kotoran hewan apapun pasti najis. Kata Imam Malik, oh tidak. Kotoran itu tabi yang ikut, hewannya madbu yang diikuti. Jadi kotoran itu tergantung hewan yang diikuti. Kalau hewannya bisa dimakan, kotorannya suci. Kalau hewannya nggak bisa dimakan, kotorannya najis. Kucing bisa dimakan? Nggak bisa, kotorannya najis. Ayam bisa dimakan? Bisa, kotorannya suci. Ayamnya nggak ada, telurnya nggak ada, kotorannya itulah digoreng. Kenapa jadi bahagia begitu ya? Maksudnya gini, ibu beli telur ya. Kadang-kadang di telur itu ada sisa-sisa kotoran ayam. Ini kalau ikut Imam Syafi'i najis, harus dicuci dulu. Sampian lupa kadung diceplok. Wow, ternyata yang jatuh bukan cuma telurnya, sisa-sisa teman cutnya jatuh juga. Dan ini gimana? Masa kita buang eman-eman ini? Telur lagi mahal. Ini sudah 5 yang masuk. Yang terakhir ada sisa-sisa kotoran ikut. Dibuang apa tidak? Ikut Imam Malik saja ini suci. Bu, saya ingin tanya, ada ikan bandeng di sini? Ikan bandeng kalau dimasak kotorannya dibuang, tidak kan? Ada yang dibuang, ada yang tidak. Saya ngandeng pebiar juga kemarin. Ada. Gak dibuang. Yang di presto gak dibuang. La haula wala quwata illa billah. Yang di presto gak dibuang sama kotorannya. Dimakan apa tidak itu? Makan kotoran ayam itu. Tak untung ada imam yang mensucikan. Kalau ikut Imam Syafi'i yang di presto gak bisa dimakan, najis. Karena kotoran. Oh itu kan, loh, hewan apa saja kotorannya sama. Emang kalau yang di laut bukan kotoran namanya? Kutiran. Sama najis. Kalau yang di darat najis, di laut najis. Iya kalau ikan bandeng. Kalau ikan teri dibuang gimana? Kita beli 2 kilo mau dibuang 5 hari gak selesai itu. Teri yang enak kotorannya itu pahit-pahit dikit. Makanya perbedaan itu adalah rahmah. Betul? Dengan berbeda kita jadi banyak pilihan. Ikut Imam Syafi'i, disucikan. Kalau udah presto ini, oh ikut Imam Malik gak apa-apa. Karena santrinya Imam Syafi'i 14 ulama ikut pendapatnya Imam Malik. Itu dalam kitab Buyatul Mustarsidin, Ustukhri, Ibnu Jarir, Ibnu Hajar, Ibnu Hazm, Ibnu Huzaimah.
Jadi kita dengan berbeda malah akan menjadi rahmat. Makanya perbedaan itu bukan sebuah musuh, tapi perbedaan itu adalah pelengkap agar kita banyak pilihan. Betul? Makanya tetap kita harus bersatu apapun. Tadi sudah dipesan sama wakil Bapak Camat, kita harus bersatu menghadapi pesta demokrasi. Perbedaan harus. Justru kalau nggak ada perbedaan, nggak usah pesta demokrasi. Kalau suaranya sudah sama, nggak usah pemilihan, kalau sudah sama. Kenapa ada pesta? Karena ada perbedaan, akhirnya terjadi pesta demokrasi namanya. Maka perbedaan itu kita hadapi dengan bijak dan dewasa. Oh, tapi itu beda, memang harus beda. Kalau nggak beda, nggak usah ada pemilihan umum. Betul? Ini sudah selesai 3. Sekarang season tadi ada pertanyaan ya, saya jawab. Barangkali nanti ada ibu yang mau tanya, saya kasih waktu. Kalau tidak ada yang mau tanya, barangkali ada tanya nomor HP, status menikah sudah. Ustaz, saya mau bertanya hukum uang hasil togel, terus duitnya dibelikan kebun, apakah jadi dosa jariah? Gini, Nabi Muhammad dawuh, la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta tus'ala an arba'in. Nanti kaki kita tidak beranjak di hari kiamat itu di mahsyar kecuali sudah ditanyakan 4. Ada 4 pertanyaan. Ini pertanyaan wajib. Yang pertama, an umrihi fi ma'afna. Umur yang sampai 60 tahun dibuat apa? Yang kedua, an syababihi fi ma'ablah. Masa muda, masa sehat kau habiskan untuk apa? Wa an ilmihi fi ma'amila bih. Ilmu yang diberikan oleh para kiai, para ulama, diamalkan apa tidak? Yang nomor 4, an malihi, dari hartanya. Kalau yang lain pertanyaannya 1, umur dibuat apa? Masa muda dihabiskan kemana? Ilmu diamalkan apa tidak? Pertanyaan nomor 4 ini pertanyaannya 2, an malihi, dari harta. Min aina tasabahu wa fima anfaqtahu. Kalau harta, 2 pertanyaannya. Min aina tasabahu, dari mana kau dapat? Halal. Wa fima anfaqta, setelah halal kau kemanakan? Dari mana dan kemana? Ada 2 pertanyaan. Makanya untuk harta ini urusannya sulit. Kalau hartanya halal dibuat haram, tidak diterima oleh Allah. Hartanya haram dibuat halal juga tidak diterima. Pertanyaannya, apa hukum togel? Saya rasa dengan tadi ibu-ibu tertawa di awal ketika Pak Kiai membacakan pertanyaan, saya kira sudah tahu jawabannya apa. Jawaban Anda itu sudah jawaban bahwa togel itu hukumnya tidak boleh. Betul? Sekarang ini saya belikan sawit Pak Ustaz. Bagaimana hukum sawitnya? Uang haram itu kalau ditransaksikan, transaksinya nggak sah. Ada haram itu secara dzati, ada haram itu aridi. Haram itu karena barangnya, ada haram karena alasan lain. Gini, kalau saya mencuri uang, saya beli sepeda motor, uang haram, saya beli sepeda motor, haram, gak sah. Jual belinya gak sah. Ini haram dzati. Saya berdosa karena ini uang bukan milik saya. Ada haram karena ada alasan tertentu. Ini uang saya. Saya beli sepeda motor, sepeda motornya sampean. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi saya jual beli waktu khutbah Jumat. Ini haram. Tapi keharamannya ini bukan haram dzati, tapi keharaman yang aridi. Haram yang baru datang, uangnya halal, sepedanya halal, cuman transaksinya itu di saat yang dilarang oleh syariat. Haram jual belinya, tapi keharamannya cuma transaksinya, barangnya tetap halal. Kalau yang haram itu adalah barangnya, uangnya hasil togel, dibuat transaksi, maka tidak sah jual belinya. Terus bagaimana kebun saya Ustaz biar halal? Terus uang ini akan saya kemanakan? Yang pertama gini, uang hasil togel sebelum dibelikan sawit, saya dapat uang togel 50 juta. Mau kemanakan ini? Kembalikan kepada orangnya. Ini dari siapa saja? Lu gak tahu ini se-Indonesia yang main. Maka caranya ditasarrufkan, wa tariqatul khalas ayyuradda ala albabihi adal faur. Caranya kalau mau bertobat, kembalikan harta ini kepada yang berhak. Fa illam yu'raf malikuhu, kalau tidak diketahui, ini enggak tahu siapa yang punya, yang main jutaan, ini milik siapa, maka tusarruf, maka ditasarrufkan kepada jihad am, berikan ke masjid, berikan ke jalan, berikan ke madrasah atau sesuatu yang bersifat umum. Kalau mau dikembalikan orang yang enggak tahu, maka digunakan kepada hal yang bersifat umum, fasilitas umum.
buatlah sampean nanti untuk tanah kuburan umum atau untuk nyumbang jalan yang berlobang dan lobang yang berjalan itu. Jelas? Ini kalau uangnya belum dibelikan sawit, bisa kasih ke masjid, kasih madrasah, kasih ke jalan. Loh, ini uangnya sudah saya belikan sawit Pak Ustaz. Sawitnya sudah saya jual dari dulu berkali-kali. Bagaimana caranya? Maka caranya tafriqus sufqah. Apa tafriqus sufqah? Dipilah dan dipilih antara haram dan halal. Caranya gimana? Dulu yang beli sawit itu berapa? 50 juta. Sampean ambil 50 juta. Ini yang 50 juta ganti sawit yang dulu saya beli, 50 juta ini saya kasih ke masjid. Jadi sawitnya menjadi halal, meskipun dulu pakai uang haram, sekarang saya ganti dengan uang saya sendiri yang halal sebagai ganti uang haram. Yang ini kasihkan ke masjid atau ke anak-anak yatim. Nanti sampai yang cari-cari anak yatim, dikasih yatim itu. Ibunya, saya yang ngasih gak apa-apa. Asalkan tidak terlalu tua, janda umur 25. Kalau janda umur 52, mohon maaf lahir dan batin. Minal izin wal faizin. Sudah jelas ibu ya? Jelas kira-kira ini? Jelas ya? Jadi uang yang haram jual beli gak sah. Bukan cuma uang, barangnya yang haram juga gak sah. Punya sepeda hasil curian dijual, tidak terjadi jual beli. Tidak terjadi. Karena jual beli yang haram itu gak sah. Kenapa? Untuk dijual itu harus milkutab, kepemilikan yang sempurna. Kalau hasil mencuri kan bukan miliknya sendiri, milik orang. Lu kok dijual? Gak sah. Atau uangnya. Maka kalau haram gak sah. Caranya seperti tadi. Kalau sudah terlanjur dibelikan, ganti uang itu kasihkan ke masjid. Paham? Kasihkan kepada jalan. Pokoknya yang bersifat umum. Jelas kira-kira? Yes, barangkali ada yang mau tanya lagi. Kalau tahu saya jawab, kalau gak tahu saya kawinin. Silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada saya tutup. Kalau ada yang mau ditanyakan, laki-laki satu, perempuan satu. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya tutup dan saya pindah. Sudah? Tidak ada? Baik, kalau sudah tidak ada, kiranya ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Langsung doa. Paham ibu ya? Yang saya sampaikan tadi 3 itu ya. Jadi nanti kalau ditanya apa saja? 3. Apa saja? Ya itu saya lupa semua. Pokoknya 3 lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa rahmatan 'inda al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah waj'al akhir kalamina 'inda mautina bi qawli la ilaha illallah. Allahumma ij'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina bi qawli la ilaha illallah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna wa ahla baitina wa dhurriyyatina min ahli tuqa wal ifaf wal ghina wal maut ala dinil islami wal iman wa ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa jami'al hadirin min ahli syarri wa ahli ad-dair wa adkhilna al-jannata ma'an nabiy fa innahu awwalu ma yadkhuluha warhamna wa jami'al hadirin idza surna wa saru min ahli al-qubur fa in lam tarhamna wa man yarhamna ghayruka ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah dipanjangkan umur, banyak rezeki dan bisa ziarah ke Mekah Madinah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rp278.000 Al-Fatihah. Iya kan, ambil yang